Selamat siang semuanya. Kenalin aku Yoela, dan di sini aku nggak sendiri, ada juga Kak Adela nih yang nemenin aku. Ini mungkin udah siang, ngantuk kali ya. Mungkin gimana kalau kita ini isi pertanyaan singkat gitu ya. Boleh Kak Adela di-share screen? Nah ini teman-teman, kita buka menti.com dulu. Terus jawab nih, apa sih yang kalian udah ketawain tentang Atma Jaya? Boleh jawab apa aja boleh. Misalnya jawab, belum tahu, boleh juga. Gitu. Jadi nggak ada jawaban benar atau salah nih teman-teman. Ya, teman-teman diisi apa aja kok bebas, boleh. Misalnya kampusnya tua atau gimana gitu, boleh juga. Malu-malu kayaknya, Kak. Iya nih, aduh. Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak ada bener salah kok. Oke. Widih, ngeri. Udah ada yang tahu nih singkatan unik Atma Jaya ya bahkan. Mantap, mantap. Ayo, teman-teman, ada lagi nggak yang tahu? Kampus swasta. Oke. Ada lagi, teman-teman. Kita tunggu sampai 13.05 kali ya, Kak Yola ya. Ya boleh nih, tunggu 13.05 kali ya. Oke. Saya Katolik swasta, kampusnya belum tahu Kak. Oke, nggak apa-apa. Kampusnya bagus. Widih, besar kepala nih kita. Nggak deh. Belum tahu. Universitas swasta di Jakarta. Univ top Indo. Wih, ngeri. Topnya di caps lock lagi kayak lah. Oke. Belum tahu nih Kak. Oke. Ada lagi? Teman-teman. Atau ini pada ngantuk nih, habis makan siang, enaknya bobo ya Kak Yola biasanya ya. Bener, tidur siang gitu ya, isi tenaga, capek Bener. apa, bisa aktivitas dari tadi gitu ya. Iya, dari pagi malah kalau nggak salah teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita asik-asikan aja siang-siang ini, oke? Kampus swasta Katolik. Oke. Lagi teman-teman, kita tunggu 3 menit lagi. Belum? Atau pada googling nih? Nggak apa-apa teman-teman ya, tahunya kalian aja ya. Tunggu, kita tunggu sampai 15 orang deh yang isi deh. Gitu. Ayo. Tapi ini rata-rata udah pada tahu ya nih Kak, kira-kira Atma Jaya itu apa sih gitu. Iya sih ya Kak ya. Rata-rata udah pada kebayang nih. Hanya pernah dengar. Oke. Pernah dengar. Ada lagi teman-teman. Dari SMA 1 Paulus atau mungkin dari teman-teman di luar SMA 1 Paulus mungkin yang pernah dengar tentang Atma Jaya. Yuk, satu orang lagi. Pas 1 menit lagi nih. Oke. Univ swasta Katolik yang berada di Jakarta. Oke. Oh, ada satu lagi. Fakultasnya banyak. Oke, sip kalau gitu. Oke, sampai sini aja mungkin Kak Yola. Iya, mungkin boleh kita langsung ke presentasi kali ya Kak.
Oke, sip. Ada lagi masuk satu, Universitas Katolik Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Aku ingin share screen sebentar ya. Oke, silakan Kak Yola. Oke, tadi udah benar nih rata-rata yang dibilang kita Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Di Atmajaya sendiri kita punya 3 kampus nih, teman-teman. Yang pertama ada di Semanggi, yang kedua di Pluit, ini khusus kedokteran nih, teman-teman. Dan yang ketiga terakhir, terbaru di BSD, teman-teman. Atmajaya juga punya banyak banget nih fakultasnya. Fakultas kita ada 8, dengan 20 pilihan program studi. Jadi banyak banget nih, teman-teman bisa pilih nih, mau yang mana gitu. Nah, masuk ke fakultas pertama nih, teman-teman. Di sini kita ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atau disingkat FEB. Di sini ada 3 prodi, atau program studi. Yang pertama, manajemen. Nah, nanti teman-teman di semester 5 bisa milih nih peminatannya. Peminatan misalnya fokusnya tuh di mana gitu. Misalnya manajemen pemasaran, keuangan, SDM, dan bisnis. Akuntansi sekarang udah nggak ada peminatan lagi, jadi teman-teman belajar nih ini semua dari sistem informasi sampai akuntansi keuangan. Sementara ekonomi keuangan dan perbankan ini mungkin paling baru ya, jarang didengar juga nih sama teman-teman. Jadi ini Menteri Ekonomi kita, nah itu dia pekerjaannya seperti ini kira-kira. Nah ini belajar keuangan dan perbankan, kurva-kurva ekonomi, JDP seperti itu. Kita juga kerjasama nasional dan internasional. Kita kerjasama dengan 4 perusahaan terbesar di Indonesia. Ada Deloitte, KPMG, PwC juga. Kita juga internasional dengan Kande University. Jadi banyak banget nih. Pertama ada kerjasama nasional dengan 4 perusahaan terbesar yang udah aku bilang tadi nih. Jadi nggak main-main nih teman-teman kerjasamanya. Nah, ini kegiatan-kegiatan dari FEB. Jadi di sini kita nggak cuma belajar-belajar aja terus, bosen dong kalau belajar, tapi kita ikut lomba juga supaya nambah pengalaman teman-teman nih, gitu. Selanjutnya ke fakultas kedua, Ilmu Administrasi dan Ilmu Komunikasi. Di sini ada 3 program studi juga, sama kayak FEB. Yang pertama, Administrasi Bisnis. Di sini peminatannya ada 3, modal manusia dan organisasi, bisnis internasional, dan kewirausahaan. Untuk ilmu komunikasi ada 3 juga, komunikasi korporasi, komunikasi pemasaran, media komunikasi. Dan yang terakhir, pariwisata, ada MICE, hotel management, culinary art, and kitchen management. Nah, untuk lulusannya sendiri macam-macam nih, teman-teman. Bisa jadi public relation, atau kerja di hotel, wirausaha juga bisa, atau ikut jadi tour guide, itu juga bisa, teman-teman. Atau IO juga bisa nih, jadi pilihannya profil lulusannya banyak, nggak sempit gitu. Nah, kerjasama nasional kita dan internasional sama juga banyak. Di sini ada Gojek, ada Aspikom juga. Dilanjut. Nah, ini alumni-alumni dari Viabikom. Ini kalau yang lihat di bawah kanan, nah ini kunjungan ke stasiun radio gitu. Boleh dilanjut. Selanjutnya masuk ke Fakultas Pendidikan Bahasa. Di sini ada 4 program studi. Yang pertama bahasa Inggris. Ini kalau teman-teman berminat buat mendalami bahasa Inggris lebih lanjut, terus pengen jadi translator atau guru bahasa Inggris juga cocok banget nih masuk di bahasa Inggris ini. Selanjutnya kalau teman-teman tertarik mendalami belajar Katolik lebih dalam lagi gitu ya, ingin jadi katekis atau jadi guru agama Katolik, boleh banget masuk ke pendidikan agama Katolik. Selanjutnya yang tertarik di bimbingan konseling, pengen jadi guru BK atau mendampingi orang-orang, boleh banget masuk ke bimbingan dan konseling. Sementara yang pengen jadi guru SD, boleh banget masuk pendidikan guru sekolah dasar. Dan kebetulan di FPB ini lagi free SPP ya Kak Adela ya, 100%. Jadi boleh banget nih teman-teman yang tertarik langsung cus nanti daftar aja. Nah, kerjasama nasionalnya banyak banget. Kita ada BPK Penabur, Via, Pahoa juga gitu ya. Jadi memang sekolah-sekolahnya udah banyak nih yang kerjasama sama kita. Nah, ini kegiatan-kegiatan di lapangan dari Fakultas Pendidikan Bahasa. Jadi ada prakteknya juga nih, bisa dilihat gitu. Ya mungkin gambar yang tengah, yang kakaknya lagi megang buku cerita, nah itu prakteknya. Terus kita juga ada foto dengan saat ini promo gitu ya. Banyak banget ya kegiatan kita. Jadi nanti begitu lulus tuh nggak bingung gitu, prakteknya seperti apa, karena pas kuliah udah pernah nih ngerasain.
Selanjutnya ke Fakultas Teknik. Nah, Fakultas Teknik ini ada 4 program studi, teknik mesin, nanti belajar perancangan teknik, teknik elektro, fokusnya di robotik, industri rekayasa sama manufaktur, dan terakhir sistem informasi. Untuk Fakultas Teknik ini sendiri, yang teknik mesin, elektroindustri ini khusus menerima dari IPA aja, tapi kalau teman-teman IPS tertarik juga bisa masuk di sistem informasi. Kita juga ada jalur fast track, teman-teman. Jalur fast track-nya itu maksudnya apa sih? Jadi 4 tahun kuliah dapat sarjana, lalu ditambah 1 tahun untuk mendapat gelar magister. Biasa magister kan 2 tahun nih. Tapi kalau misalnya teman-teman masuk ke Fakultas Teknik Atmajaya, jadi ngirit setahun ya. Setahunnya bisa dipakai untuk kerja tuh. Nah, ini kerjasama nasional kita, lihat ada Huawei gitu ya. Udah nggak asing lagi sama Huawei. Ada Microsoft juga, ada Honda gitu ya. Nah, ini kegiatan-kegiatan dari Fakultas Teknik. Dilanjut. Nah, ini bisa dilihat, kita menang lomba juga, teman-teman. Ya, ada bisa nyobain virtual juga ini. Next. Nah, pas tahun lalu kemarin, pas COVID lagi tinggi-tingginya nih, lagi belum ketemu vaksin, kan susah nih ketemu sama orang-orang gitu ya. Terutama yang di dalam rumah sakit, antara dokter, perawat, dengan pasien. Jadi Fakultas Teknik bikin namanya Atmabot. Atma Robot ini buat komunikasi antara pasien dengan tenaga kesehatan nih, teman-teman. Selanjutnya Fakultas Hukum. Nah, di sini nggak ada program studi kayak fakultas sebelumnya, tapi adanya peminatan. Peminatannya ada 5 nih. Pidana, ekonomi bisnis, internasional, perdata, dan juga tata negara. Nah, ini teman-teman cocok banget kalau yang masuk, yang mau pengen jadi notaris, pengacara, jaksa, ini boleh banget masuk ke Fakultas Hukum. Kerjasamanya juga dengan KPK nih, teman-teman. Ada Lixenko juga, ada Peradi, Perhimpunan Advokat Indonesia. Nah, ini kegiatan-kegiatan Fakultas Teknik. Bisa dilihat kalau yang di kanan atas, ini simulasi persidangan nih. Jadi, teman-teman di semester keberapa akan melakukan simulasi. Jadi, nanti pas lulus, terus harus masuk ke ruang persidangan, nggak bingung nih, harus apa yang dilakuin, karena udah pernah simulasi. Di sini bisa ngerasain jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, gitu ya. Bahkan jadi, misalnya jadi yang menuntut hukumnya, gitu. Nah, masuk ke fakultas selanjutnya, di sini kedokteran dan ilmu kesehatan. Adanya cuma di fakultas, adanya cuma ada di Univ Fluid. Dan di sini kedokteran, akreditasi udah A, dan dia lama program studinya 3,5 sampai 4 tahun. Lalu setelah lulus, dilanjutin lagi nih dengan namanya koas atau kepanitiaan klinik selama kurang lebih 2 tahun. Keunggulannya kedokteran Atmajaya adalah dia punya museum anatomi nih, teman-teman. Dan masih satu-satunya di Indonesia loh. Terus juga punya RS Atmajaya untuk tempat prakteknya. Lalu untuk formasi kurang lebih 4 tahun belajar studinya, terus fokusnya di student centered learning, gak semuanya, gak cuma formasi, tapi fakultas semuanya juga ya kayak gini. Di next. Nah, ini kerjasama nasional kita, ada lab klinik yang terkenal nih, Prodia, udah nggak usah diraguin, sering lihat kan pasti ya. Terus ada Kementerian Kesehatan, ada juga Leiden University dari Belanda. Nah, ini rumah sakit pendidikan kita banyak banget yang jadi nggak usah khawatir kalau lu mau praktek atau kelas di mana, bingung, karena Atmajaya rumah sakit pendidikannya banyak banget. Ada di satelit ini ada di Pontianak juga nih, teman-teman. Nah, masuk ke fakultas selanjutnya, fakultas psikologi sama kayak hukum, dia nggak ada program studi, tapi adanya peminatan nih, ada 4 juga. Yang pertama klinis, ini kalau teman-teman tertarik mempelajari masalah kesehatan mental untuk anak-anak maupun dewasa, cocok masuk di klinis. Tapi kalau teman-teman ingin kerja di perusahaan, jadi HRD gitu ya, boleh masuk ke industri organisasi. Tapi kalau teman-teman tertarik tentang masalah apa sih yang terjadi di masyarakat, gejalanya gimana, dampaknya gimana, cocok buat masuk ke sosial. Tapi kalau teman-teman tertarik yang suka sama anak-anak, minatnya boleh masuk ke pendidikan. Nah, ini kerjasama nasional dan internasionalnya.
Nah, ini kegiatan-kegiatan Fakultas Psikologi. Jadi nggak cuma belajar aja, tapi kita juga ada kegiatan lainnya nih. Misalnya yang di bawah kanan, pakai baju adat, tari gitu ya. Ini salah satu kegiatannya, bahkan udah sampai nari di luar negeri gitu juga loh, teman-teman. Jadi banyak banget kegiatannya. Nggak cuma di Fakultas Psikologi, tapi fakultas-fakultas lainnya juga ada kegiatan-kegiatannya khusus gitu. Nah, Fakultas Teknobiologi, ini pertama juga di Indonesia yang ada 2 program studi, biologi dan teknologi pangan. Biologinya lebih ke arah biologinya, ini di bawahnya ini teman-teman akan belajar molekular biologi sampai mikrobiologi. Untuk teknologi pangan lebih ke arah makanan nih, ada apa aja sih isi-isinya, boleh banget masuk ke teknologi pangan. Ini belajar nutrigenomika, beauty foods, gitu juga. Ini kerjasama nasional kita, ada Yakult, Otsuka juga, ada BPOM juga loh, teman-teman. Nah, ini Pusat Penelitian dan Pengembangan Tempe, ini khusus teknobiologi adanya di fakultas ketiga kita, atau BSD, karena tempe kan sekarang booming nih. Apalagi sekarang ada istilah vegan gitu ya, makannya yang dari tumbuh-tumbuhan, boleh banget masuk, karena emang lagi digemari nih. Tempe bikinnya susah gitu ya kan, dan diolahnya juga banyak banget. Jadi boleh banget nih teman-teman yang tertarik di teknologi biologi, boleh masuk ke di sini. Oke, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Kak Adela. Oke, thank you Kak Yola. Selanjutnya aku akan jelasin nih teman-teman kenapa sih Kak harus pilih Atmajaya. Ini kita punya 3 hal di sini yang akan aku jelasin. Yang pertama tuh ada nilai, yang kedua kualitas, dan networking. Untuk nilai itu aku mau jelasin sedikit fun fact, kalau Atmajaya itu didirikan oleh sekelompok awam muda Katolik. Nah, kenapa awam? Karena biasanya kita untuk sekolah-sekolah atau universitas atau apapun itu biasanya kan kita didirikannya oleh mungkin pastor atau biarawan-biarawati. Tapi kalau Atmajaya itu didirikan oleh awam, berarti orang biasa aja gitu. Kita universitas pertama di dunia yang didirikan oleh awam. Selain itu kita juga memiliki Pastoran Atmajaya sebagai wahana pendampingan iman mahasiswa, dosen, dan karyawan. Nah, selanjutnya kita juga pernah dikunjungin sama Paus Yohanes Paulus II, teman-teman, pada Oktober 1989. Ini beliau sempat memberkati dan meresmikan gedung B di Atmajaya Semanggi. Nanti kalau teman-teman lihat, gedung B ini biasanya lebih dikenal dengan gedung KW atau Karo Wotila. Nah, nama Karo Wotila itu adalah nama kecil beliau. Jadi kita karena telah diberkati oleh beliau sebagai tanda terima kasih, gedungnya kami namakan Karo Wotila gitu. Nah, ini ada dokumentasinya dari kedatangannya beliau. Kalau teman-teman nanti ke Semanggi, kalau kuliah di Semanggi, kalian bisa lihat ada kursi yang pernah diduduki oleh beliau gitu, dikacain gitu. Nah, yang selanjutnya itu kita juga ada nilai yang Indonesia nih. Kita didirikan pada 1 Juni 1960, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Maka itu kenapa di bagian tengah logo kita ada Pancasilanya, teman-teman, gitu. Kita juga mempelopori mata kuliah multikulturalisme, jadi kita belajar gimana sih Indonesia tuh banyak banget kulturnya, banyak banget ras, agama, sukunya. Gitu. Ini ada rancangan awal gambar dari Universitas Atmajaya, teman-teman, kalau teman-teman lihat di sini. Nah, yang ada di buletin itu adalah tanda tangan dari Bung Karno, teman-teman. Jadi Atmajaya itu dulu merupakan salah satu proyek yang dibangun oleh Bung Karno sendiri. Gitu. Untuk kualitas, nggak usah ditanya lagi teman-teman, universitas kita udah terakreditasi A. Terus kita juga punya Microsoft Campus Agreement Subscription. Jadi si Microsoft Campus Agreement ini, dia kerjasama antara Atmajaya dan Microsoft langsung. Itu nanti kalau teman-teman masuk ke Atmajaya, kalian bakal langsung dapat Microsoft secara gratis, akunnya secara gratis. Jadi kalian nggak perlu bayar lagi untuk Excel, untuk Word, PowerPoint, dan lain sebagainya, OneNote, itu semua udah dapat. Dan kita untuk kuliah online-nya kita menggunakan Microsoft Teams, jadi nggak kecacar kemana-mana gitu kuliahnya. Untuk QS Stars Rating System, kita juga udah dapat bintang 5 di online learning, terus bintang 5 di employability, itu berarti perekrutan untuk employee-nya udah bagus-bagus banget, berarti untuk dosen-dosennya juga sudah sangat memadai semuanya, sudah ahli di bidangnya gitu. Nah, untuk yang selanjutnya, aku jelasin tentang student exchange nih, teman-teman. Mungkin tadi sudah sempat disebut beberapa kali oleh Kak Yoela. Kita pernah, bukan pernah, setiap tahun kita akan mengirimkan teman-teman kita ya untuk student exchange ke luar negeri. Salah satunya ini ada contohnya Kaniki Akita, itu
Dia jadi dari Fakultas Hukum pergi ke Universitas Klaski atau Weiss di Polandia, dapat beasiswa Erasmus Plus, teman-teman, gitu. Nah, yang selanjutnya juga ada Kak Risma, juga dia dari ilmu komunikasi, keterima di Universitas Westphalian Jerman untuk student exchange. Selain itu, teman-teman atau kakak-kakak tingkat kita juga ada mendapatkan beberapa prestasi nih, seperti Kak Revin dapat jadi Best Delegate di MUN, terus ada juga Kak Stefani dapat beasiswa 3 beasiswa, teman-teman, selama masa studinya. Ada dari Jarum, dari Astra, terus ada peningkatan prestasi akademik atau PPA gitu. Terus selanjutnya ada prestasi mahasiswa yang lain, itu yang pertama ada kakak-kakak tingkat kita yang pernah menang juara 1 Blibli Esports Championship gitu. Terus ada juga UKM Taekwondo, itu mereka meraih medali emas di Abdul Razak Cup 2019. Terus juga ada Kak Gagarin dari Hukum yang meraih medali perunggu di cabang renang SEA Games 2019. Terus ada juga Kak Silvana yang jadi finalis Miss Indonesia 2019, teman-teman, dari bimbingan konseling. Jadi Atmajaya itu sangat mendukung nih, teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau ikut lomba-lomba atau mau ikut seperti kayak Miss Indonesia atau SEA Games, itu kami sangat mendukung gitu, teman-teman. Terus ada fasilitasnya juga, itu kita punya Le Cafe, teman-teman, buat teman-teman nanti yang misalnya nanti masuk ke program studi pariwisata, kalian bisa langsung praktek di sini nih. Kita punya laboratoriumnya langsung buat culinary arts and kitchen management. Nanti teman-teman yang bukan pariwisata, kalian bisa nikmatin juga kafenya gitu. Jadi nanti kalian akan dibikinin nih makanan, sama dibikinin kopi sama teman-teman dari pariwisata gitu. Ini ada fasilitas untuk teman-teman Fakultas Teknik. Kalian bisa di sini, ini semua laboratorium yang ada di BSD. Gitu. Laboratorium komunikasi, kita juga dari ilmu komunikasi punya laboratorium, ada 3, teman-teman. Ada lab radio, lab televisi, dan lab fotografi. Nah, ini nggak cuma buat teman-teman program studi ilmu komunikasi aja, tapi untuk semua teman-teman yang mungkin mau pakai, misalnya dari psikologi atau dari mana mau ada menggunakan laboratorium buat syuting kah atau buat apa, itu kalian juga bisa pinjam di sini gitu. Selain itu kita juga ada dormitory nih buat teman-teman yang mungkin karena kalian dari Pontianak jauh gitu ya, bingung mau cari tinggal di mana Kak gitu. Nah, kita punya dormitory di kampus 3 BSD, itu kita teman-teman bisa coba daftar. Nanti teman-teman tinggalnya seperti yang kita lihat di sini nih. Kalian berdua sekamar gitu. Jadi pastinya nggak kesepian. Ini juga satu komplek sama kampus 3 BSD, jadi nggak terlalu jauh, kalian masih bisa jalan kaki gitu. Untuk fasilitas yang lainnya kita ada sports hall, terus ada perpustakaan. Nah, untuk 2 fasilitas ini dua-duanya ada di 3 kampus gitu. Ini ada beberapa profil dari pengajar dan rektor kami. Yang pertama ada Pak Rektor, itu ada Dr. Agustinus Prasetyantoko, beliau juga merupakan ekonom Indonesia. Nah, di luar itu Pak Rektor ini juga didukung oleh pengajar-pengajar yang berkualitas, teman-teman. Sebanyakan juga sudah ini ada beberapa profesor. Jadi kalian bisa lihat juga gimana sih di Atmajaya ini emang udah para ahli gitu ngajarinnya. Ada juga yang udah malah penemu metode gitu, malah lebih ahli pakar-pakarnya gitu, langsung ngajar kalian gitu. Oke, ini ada beberapa testimoni. Dan terus ada juga dari Unika Atmajaya untuk Indonesia, teman-teman. Ada mungkin kemarin kalian sempat dengar di berita ada sempat menyebut Pak Joni. Pak Joni ini merupakan alumnus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang beliau menjabat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019 sampai 2024. Jadi lagi berjalan sekarang nih. Menemani Pak Joni ada juga Pak Syahrul. Beliau juga merupakan alumnus tapi dari Fakultas Hukum. Beliau menjabat jadi Menteri Pertanian periode 2019 sampai 2024. Selain itu juga ada dosen kita, ada Pak Surya untuk dosen Fakultas Hukum. Beliau merupakan Wakil Menteri Agraria yang sedang menjabat sekarang juga. Ada juga Pak Daniel Yusmik yang merupakan Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Nah, teman-teman mungkin kalau aku tidak salah, Hakim Konstitusi ini hanya ada 3 dari seluruh Indonesia. Nah, Pak Daniel ini salah satunya gitu. Secara testimoni dari teman-teman kita di Fakultas Hukum juga, beliau seringkali menceritakan pengalaman-pengalamannya selama menjadi hakim. Jadi kalian tuh bisa langsung denger gitu, gimana sih cerita-ceritanya kalau sudah praktek gitu. Nah, ada juga jaringan, teman-teman. Udah beberapa jelaskan juga tadi sama Kak Yuela. Di awal kita ada kerjasama dengan banyak banget perusahaan. Jadi kalau kalian nanti mau langsung praktek, mau langsung magang, itu kita ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ini. Gitu. Nah,
Jadi teman-teman kalau yang mau langsung daftar, kita lagi buka jalur tes nih. Kita buka dari 25 Oktober kemarin sampai 28 November nanti. Kalian bisa langsung daftar di join.atmajaya.ac.id, langsung masukin aja email kalian, nanti langsung dapat OTP, terus langsung daftar gitu. Buat teman-teman yang masih mau tanya-tanya nih, abis ini kita akan question and answer, Q&A. Kalau misalnya abis itu teman-teman masih mau tanya-tanya lagi, bisa langsung follow aja Instagramnya di join_atma, atau bisa di WhatsApp juga di sini. Gitu. Atau teman-teman mau masuk ke Zoom lagi, bisa, kita akan buka konsultasi virtual dari Senin sampai Jumat di jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Gitu. Bisa di-screenshot dulu teman-teman, mungkin yang mau nanti kemudian mau coba hubungi kami. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu itu saja dari kami. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Langsung aja kita ke question and answer. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kah? Permisi, Kak. Iya, silakan Handi. Nama saya Handi Widya Sutanto dari kelas 12 IPS. Kak, apakah Unikan Majanya dan memberikan beasiswa ya, Kak? Beasiswa full. Oke, terima kasih Handi atas pertanyaannya. Untuk beasiswa, teman-teman bisa cek di link sini. Sebentar aku kirim ya. Nah, untuk teman-teman nanti bisa cek di link itu. Untuk beasiswa kita akan update semuanya di situ. Kalau untuk beasiswa full, sejauh ini masih belum ada informasinya sih, Handi. Cuma nanti mungkin kamu bisa standby di link itu. Tapi di luar itu kita juga ada kerjasama sama perusahaan-perusahaan, Handi. Jadi kalau kamu nanti masuk Atmajaya, kamu bisa apply beasiswa dari perusahaan juga. Salah satu perusahaannya itu ada dari Bank Indonesia, dari Lotte, dari Jarum Foundation, mereka juga sering kasih beasiswa kita tiap tahunnya gitu. Itu Handi, soalnya terjawab. Tadi sudah terjawab belum? Sebentar, Kak, saya masih cek. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau mau nanya-nanya lagi, bisa tanya lagi aja, Handi. Oke, ini ada pertanyaan, Kak, ke Japri aku. Halo Kak, saya Veronica, izin bertanya. Oh maaf, aku bacain pertanyaan namanya. Sorry Veronica. Kalau nggak mau dibacain, bilang aja ya guys. Oke. Kan tadi di Fakultas Pendidikan dan Bahasa terdapat bimbingan dan konseling. Apa perbedaan bimbingan dan konseling pendidikan dan non-pendidikan? Oke, sip. Oh, dari Kak Yola mungkin bisa bantu jawab, Kak. Mungkin kalau yang pendidikan itu lebih ke arah sekolah gitu. Kalau non-pendidikan kayak ke arah masyarakat gitu. Jadi bedanya di tempatnya aja. Gitu. Berarti mirip-mirip psikologi ya, Kak, ya? Kalau Iya, kayak mirip-mirip. Gitu ya? Itu Veronica, semoga terjawab. Kalau masih mau ditanya-tanya juga boleh. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau tanya-tanya lagi? Bisa on mic tadi kayak Handi, atau bisa melalui chat juga, nggak apa-apa. Kak? Ya, hadir. Kan tadi kakak ada bilang uang SPP ya? Itu uang SPP apaan ya yang dikasih 100% ya? Oh, SPP iya, oke. Jadi kalau untuk Fakultas Pendidikan dan Bahasa itu SPP dia 100%. Sebentar aku kirimin tabel biayanya ya. Buat kalian yang gambaran. Sebentar. Jadi khusus buat jurusan Fakultas Pendidikan dan Bahasa itu nanti dia kalian nggak perlu bayar SPP lagi gitu. Jadi kalian cuma perlu bayar biaya pokok kuliah. Sebentar aku kirimin ya. Felix tertarik mau masuk coba di Fakultas Pendidikan dan Bahasa? Enggak sih, lebih tertarik marketing sih. Oh, marketing. Marketing tuh berarti apa tuh? Di manajemen kah atau marketing aja? Marketing pemasaran. Oke, berarti ke manajemen ya, kita ada tuh pemasaran di situ kalau kamu tertarik. Tapi untuk yang free SPP, ini sudah dikirimkan oleh Kak Yoela, ada tabel biayanya, ke link tabel biaya. Kalau kalian lihat di situ kan ada SPP tuh. Nah, itu SPP-nya nanti yang gratis kalau dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa gitu. Di tabel SPP. Di sana ada asrama nggak, Kak? Ada, kalau kita cuma ada di kampus 3 BSD tapi Felix. Jadi kalau misalnya kamu ambil di BSD, kita punya asrama di situ. Gitu. Itu per bulannya berapa? Atau per bulannya 1 juta kita. Jadi kamu biasanya kita bayar langsung setahun, langsung 12 bulan gitu. Gitu. Itu udah di fasilitas AC atau gimana? Oh iya atau dong, masih tenang. AC pasti.
ada AC gitu. Terus Berarti nanti kamu kalau berarti listriknya itu ditanggung sendiri atau ditanggung dari pihak kampusnya? nah itu kalau tidak salah sudah jadi satu ya Kak Yola ya. Iya betul, kalau saya sih udah jadi satu. Mm-mm. Udah masuk ke 1 juta itu kok Felix. Ini aku kasih ini ya, link dormitory. Bisa dicek juga di situ udah lengkap. Gitu Felix. Berarti tadi kakak bilang bulannya 1 juta ya? Mm. Berarti udah include dengan air, listrik gitu. Kalau kami tidak Semuanya salah gitu. sudah include semua. Wifi Kamu nge-lag. Iya, wifi juga udah. berapa orang? 4. Kenapa? Sorry. Yang asrama itu satu kamar berapa orang Oh, maksimal? berdua. Kamu berdua nanti teman-teman kamu. Gitu. Enggak, itu enggak bisa rame-rame gitu. 4 kamu orang. maunya rame-rame. Iya. Oh gitu. Sejauh ini kita belum sih, masih berdua aja gitu. Kan biasanya berdua lebih baik. Enggak ya? Oke Kalau deh. sama cowok sih enggak baik. Enggak. Baik Enggak ya. lah. Beda ya? Bahaya. Aduh, itu mah dari dalam diri aja sih, Pel. Enggak lah, aman lah. Iya, kita berdua sih biasanya di situ. Gitu. Dosen di sana gimana, Kak? Dosen? Kita sejauh ini aku aman-aman aja sih dosen-dosen aku. Terus kayak tadi aku sempat ceritain juga, mereka udah praktisi, jadi banyak yang memang dosen honorer tuh mereka emang kerja di bidang itu, jadi mereka menyempatkan waktunya buat ngajar di Atmajaya gitu. Kayak kalau di aku, karena aku jurusan ilmu komunikasi, aku ada Pak dosen dari Gojek, dia VP Gojek, jadi dia langsung jelasin gitu setiap kali dia ngasih contoh, pasti contohnya Gojek gitu, karena menurut aku apa ya, karena si startup ini emang lagi booming banget kan, terus emang banyak mahasiswa yang emang ngincer ke startup gitu, jadi advantage banget kalau ada dosen yang dari perusahaan-perusahaan tertentu itu gitu, dan sedangkan di Atmajaya ada langsung dari VP-nya Gojek gitu Vel, kira-kira gambarannya. Tempatnya di mana, Kak? Udah lupa tadi. Kenapa? Tempat kampusnya. Kampusnya di mana? Kampusnya kita ada 3 nih. Tapi kalau kamu misalnya tertarik di manajemen, kita cuma ada 2, ada Semanggi sama BSD. Semanggi itu di Jakarta Selatan, kalau BSD di Tangerang Selatan gitu. Berarti jauh ya dari itu di Pademangan ya? Pademangan. Jauh banget. Ya makanya kalau mau tinggal di dormitory kali ya Kak Del. Iya, Tadi kan udah nanya-nanya nih dormitory. Iya, bener, di dormitory deket banget loh, Vel. Iya. Beneran. Kamu bisa jalan kaki kalau dari kamu satu komplek kalau dormitory gitu. Atau kalau nggak mau jalan kaki naik sepeda Kak, gitu biar sehat. Iya, gitu. kita juga untuk teman-teman yang tinggal di dormitory itu kalian dipinjemin sepeda loh, guys. Jadi lumayan banget sih. Sepedanya juga cakep banget. Enggak, out of context ya. Oke. Gimana, Vel? Oh, dia nge-lag. Kalau di Jakarta ada itu nggak? Di Tangerang ada bajai nggak ya? Wah, kalau bajai kita belum ada sih di Tangerang. Tapi angkot lewat. Angkot lewat, iya benar. Kita juga ada bus gratis. Iya, ada bus gratis. Iya, gitu. ada namanya BSD Link. Aku sering banget naik itu. BSD Link, jadi kamu kenapa? Kekik ya? Waduh, oke, nggak apa-apa. Kita tunggu Felix mungkin kepental ya. Ini ada pertanyaan nih Kak, untuk free SPP khusus FPB aja ya? Iya. Untuk free SPP sejauh ini kita masih di FPB aja ya teman-teman. Gitu. Mau nanya Kak, di UAJ Jakarta bisa lintas jurusan nggak? Misal dari MIPA mau ke jurusan ekonomi. MIPA-mu maksudnya dari SMA IPA gitu ya? Bisa ya Kak Yola ya? Bisa. Bisa dong. Kalau kamu sekarang IPA, terus kamu mau banting setir, misalnya mau ambil FEB, bisa. Tenang. Gitu. Semoga terjawab pertanyaannya. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin. Permisi, Kak. Iya, silakan. Itu kalau di Fakultas Ekonomi Bisnisnya itu jurusan yang ekonomi, keuangan, dan perbankan itu belajar apa ya, Kak? Itu apakah ada belajar kayak makro gitu, Kak? Ekonomi makro gitu ya? Iya. Kira-kira ada sih kalau aku tidak salah ya. Terus dia lebih ke
Kalau nggak salah lebih ke ekonomi masyarakat gitu ya, Kak Yola ya? Iya, kalau nggak salah gitu. Coba aku cariin ya ininya. Nanti aku Iya, kirim. kita ada listnya sih, sebentar kita cek. Cuman nanti kalau prospek kerjanya, kamu bisa jadi Menteri Keuangan gitu. Iya, Kayak, siapa tahu ya jadi oh, Menteri bener. Keuangan. Siapa Keren tahu ya. nanti, siapa tahu nanti Handi Wijaya Sutanto, Menteri Keuangan RI. Asik. Sedap. Keren. Ntar kita cek dulu ya. Kira-kira kamu tertarik masuk ke situ, Handi? Iya, Kak. Terus apakah nanti selama 8 semester ada magang ya? Ada. Kalau magang, kita ada nanti kira-kira antara semester 6, 7, 8. Itu kamu bisa magang di situ, udah semester atas. Gitu. Karena kita juga ada kerjasama ini, Handi, sama Kampus Merdeka. Kalau kamu pernah dengar nggak Kampus Merdeka? Programnya si Pak Menteri, iya, pernah dengar ya? Pak Nadiem. Jadi si program ini tuh nanti kamu dipermudah nih buat magang-magang di perusahaan-perusahaan yang emang kerjasama sama si Kampus Merdeka ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu udah semester atas, terus kamu mau cari magang itu bisa melalui si Kampus Merdeka itu, program itu. Atau kamu mau student exchange pakai yang si ISMA itu juga bisa. Atma Jaya udah kerjasama juga. Kalau enggak di luar itu ada mau ambil mata kuliah di lintas jurusan, misalnya kamu tertarik diambil apa ya, ilmu komunikasi tapi yang ekonominya gitu. Jadi gimana cara kamu mengkomunikasikan entah apa itu ke masyarakat gitu. Itu bisa juga gitu karena kita udah ada Kampus Merdeka itu. Yang penting bisa ditranskripin nanti nilainya dari ilmu komunikasi ke FEB gitu. Banyak sih sebenarnya, banyak peluangnya. Jadi kayak lumayan juga sih menurut aku sih Kampus Merdeka ini. Gitu. Itu berarti prospek kerjanya tuh ke bank gitu ya, Kak? Terus itu apakah nanti ada magang kayak di Bank Indonesia ya, Kak? Bisa, kalau kamu mau magang di Bank Indonesia juga bisa. Kemarin Bank Indonesia juga sempat ngasih, ini sih ada program juga, jadi kamu ikut kayak pelatihan yang mereka gitu, tapi terus kamu kalau nggak salah ada kontrak kerja di Bank Indonesia gitu. Tapi kan lumayan banget ya kalau kamu dapat kontrak kerja di Bank Indonesia. Nah itu kita juga ada kerjasama tuh sama perusahaan-perusahaan kayak gitu, karena mereka sering kasih kegiatan-kegiatan yang kayak gitu, nanti kamu dapat kegiatan, nanti kamu dapat kerjasama untuk magang dan lain sebagainya gitu. Kira-kira gitu. Sebentar aku kasih distribusi mata kuliahnya ya. Oh ini Kak Yoela udah ada share nih di kolom chat, tapi mungkin aku bantu share screen aja mungkin kalau Handi mau lihat. Kira-kira kayak gini Handi. Kelihatan nggak? Jadi semester 1 pasti di pengantar-pengantar dulu. Jadi mungkin nanti makin ke atas, terus makin spesifik gitu kamu belajar apa. Terus ada akuntansi juga, statistika, logika, itu wajib. Ekonomi ini ada ekonomi mikro, ekonomi makro. Ada 1, ada 2-nya gitu. Ekonomi Indonesia, teori investasi, etika, ekonomi juga itu pasti dibutuhkan banget. Struktur pasar gitu-gitu. Terus ada mata kuliah pilihannya juga, kamu bisa cek juga di sini. Ini di website kita ya, di atmajaya.ac.id. Kalau teman-teman mau lihat juga mungkin di jurusan yang lain. Kurikulum. Ini lebih banyak teori atau angkanya ya, Kak? Kayak Sejauh yang aku tahu dia 50-50 gitu sih Handi kalau misalnya teori dan angka ya. Cuman kalau kita lihat juga tadi ini kosong. Kalau kita lihat juga tadi di mata kuliahnya itu ada statistika gitu-gitu, sama ada akuntansi. Kayaknya tetap seimbang sih. Jadi ada hitung-hitungannya, ada teorinya juga gitu. Sesuai yang dibutuhkan mahasiswa. Gitu, Handi. Oke, Kak. Terus kalau mengenai gelar itu nanti gelar ST ya, Kak? Atau gelar SE. Oh. Iya, Handi Wijaya Sutanto SE. Asik. Sedap. Gitu, Handi. Apakah terjawab? Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama, Handi. Ini ada pertanyaan lagi. Kak, kalau boleh tahu, jurusan yang paling banyak diminati di UAJ Jakarta apa ya, Kak? Terima kasih, Kak. Kak Yoela, silakan, Kak. Mau dijawab? Untuk jurusan yang paling diminati itu ada kedokteran dan psikologi ini kebetulan. Tapi semuanya banyak peminatnya, cuman itu yang favorit. Nah, Kak Yoela ini salah satu yang mahasiswi di jurusan favorit itu, teman-teman. Jadi, fun fact nih, kita berdua masih mahasiswi, masih di semester 5.
di tahun ke berapa yuk? Tahun ke berapa yuk? Kayaknya ketiga ya. Kayaknya sih Ketiga. ketiga, pokoknya Iya. cuman natap layar aja pokoknya kuliah ya. Jadi kita di tahun ketiga, kalau misalnya teman-teman mau nanya-nanya juga kita kayak gimana kuliahnya, Kak Yoela gimana di psikologi, boleh banget langsung ditanya-tanya aja gitu. Gitu. Semoga terjawab tadi pertanyaannya. Kalau mau nanya lagi bisa ditanya lagi. Oke. Dari teman-teman ada yang mau nanya lagi teman-teman? Atau iya, Ini ya Felix ini udah balik belum nih tadi? Udah. Udah. Kemarin nggak ya? Kok kepental? Itu maksudnya kalau syarat masuk ke marketing tuh gimana ya? Apakah ada syarat yang susah gitu? Oke, sejauh ini nggak ada sih, Vel. Kalau misalnya kamu tarik marketing di manajemen, mungkin ya jurusan manajemen, itu kamu tinggal daftar. Sekarang kita lagi buka pendaftaran nih di jalur tes. Nanti kamu tinggal ikut tes, langsung deh lihat keterima apa enggak gitu. Nggak ada yang spesifik kok. Gitu. Ya, masih di mute, Masih Pak. di mute nih. Lagi ngomong sendiri dia. Lagi mikir-mikir. Gitu. Jago ngeles. Oke. Nggak apa-apa. Itu teman-teman, Felix ada yang mau ditanya lagi atau dari teman-teman yang lain? Kak, Ya. itu berarti di Atmajaya tuh pakai jalur tes ya? Apakah dari jalur rapot ya? Ya, kita untuk sekarang yang lagi dibuka jalur tes handi gitu. Kalau untuk jalur bebas tes atau jalur rapot itu masih belum dibuka lagi gitu. Tapi untuk yang sekarang kita lagi buka jalur tes gitu. Langsung gas daftar. Kak, lebih jauh Ya. Bekasi atau Tangerang ya? Dari mana nih? Dari Ponti? Enggak, Bekasi. Kirain. Tangerang gitu. Jauh mana? Dari mana, sorry? Dari Bekasi sama Tangerang. Dari Jakarta. Iya, kan misalnya contoh mau kuliah di di mana nih univnya di Atmajaya ya? Itu kan di Tangerang ya. Nah, kalau di Bekasi jauh nggak? Lumayan ya yuk ya. Lumayan. Tapi mungkin ke Semanggi lebih dekat kali ya. Iya, kalau di Bekasi sih Semanggi lebih dekat, Fel. Di mana? Kalau kamu tinggal di Bekasi, kalau nanti kuliah di Atmajaya deketan ke Semanggi. Oh, Semanggi. Ke Jakarta Selatan. Cuma di Semanggi ada ini kan, ada marketing kan? Ada, tenang. Tetap ada. Tenang aja, tenang. Ada kok, ada. Ada skripsi nggak? Ada dong. Kalau nggak ada skripsi, kamu nggak dapet gelar. Gimana? Aduh. Tenang aja, ternyata skripsi tuh ini kok, kita ada. Pasti kamu nanti dapat dosen pembimbing juga, jadi nanti kamu sangat dibimbing banget kok kalau pas skripsi. Tuh, tenang aja. Ternyata kamu belum masuk udah mikirin skripsi ya? Harusnya yang udah mikirin skripsi aku sama Yoela nih. Kita aja santai. Bisa lah, tenang. Kan nanti kamu belajar dulu. Ini Kak, kalau misalnya aku masuk ke Atmajaya nih, itu nggak bisa langsung dapat kerja gitu nggak? Kerja sampai kuliah gitu, sambil kuliah. Oh, maksud kamu part-time gitu ya? Part-time yang kayak di di UBM gitu kan bisa gitu. Oke, bisa sih. Sebenarnya aku sama Yoela jatuhnya part-time sih ini. Kita juga jadi student staff ya, Yoela ya. Ya, benar, jadi kalau misalnya kita, ini presentasi ke kalian masuknya part-time juga gitu, Vel. Jadi kalau misalnya kamu mau cari part-time di kampus, sebenarnya banyak sih. Ada student staff marketing, student staff admisi, terus jadi asisten dosen juga bisa, atau asisten lab. Itu juga kalian masuknya part-time gitu. Kalau di luar itu, bisa sih part-time di misalnya kayak di Starbucks gitu-gitu juga teman-teman aku udah banyak kok yang part-time gitu, jadi barista. Gitu, Vel. Jadwal masuknya nih dari Senin sampai Sabtu ya? Jumat? Kalau itu tergantung sih. Jadi nanti kalau misalnya kamu di semester 1 kan nanti udah paket tuh dari Atmajaya, nanti kamu langsung dapat jadwal. Jadi tergantung kalau misalnya kamu dapat Alex nge-lag enggak. Kalau kamu dapat dari Senin sampai Sabtu ya berarti kamu kuliah dari Senin sampai Sabtu gitu. Tapi biasanya nggak full seharian, biasanya cuman berapa jam ya, Yuk? Cuman sejam, 2 jam gitu. Iya, paling mentok-mentok 2 jam ya. Iya, mentok-mentok satu kelas tuh 2 jam setengah, 2 jam 30 menit gitu. Terus
kalau ada 2 kelas ya berarti 2 jam 30 menit itu kali 2 aja gitu. Nanti kalau di semester atas kamu bisa tentuin jadwal sendiri gitu. Gitu, Vel. Bisa cuti kan ya? Bisa kalau cuti sih sejauh ini. Kamu sangat Iya, kenapa nih? memikirkan. Udah mikir cuti segala. Belum mulai udah mikirin cuti. Bisa banget dah. Ini kan dengerin kata-kata temen juga gitu yang udah semester 5, 6 dari cerita-cerita mereka gitu. Bener. Makanya tahu nih gini kalau kuliah tuh kayak gini gitu. Tapi kalau cuti sayang aja sih, kamu kan jadi agak lama ya lulusnya ya gitu. Kita apa ya? Kalau ini sih mending cepet-cepet lulus lah gitu kalau kuliah mah biar juga cepet-cepet kerja gitu. Tapi tergantung sih. Nggak apa-apa sih kalau misalnya emang mau cuti, misalnya ada kebutuhan tertentu, bisa kok diatur aja ya cuti. Gitu. Gitu, Vel. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Terima kasih. Ya. Oke, sama-sama Felix. Ditunggu. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau di dorm nggak bisa sendiri aja ya, C? Sejauh ini belum ada ya, Yo ya? Kalau sendiri? Iya, belum ada. Mungkin nanti kamu bisa request, tapi mungkin kamu bayarnya double kali ya itu ya, karena kamu kayak ngambil spot orang lain jatuhnya gitu. Gitu. Untuk ada lagi, Kak, yang kakak bilang teman kakak part-time jadi barista, itu apa emang harus udah ada pengalaman sebagai barista? Wah, kamu jangan nanya, kok aku kurang tahu sih jujur ya kalau untuk itu. Cuman sejauh ini kalau sepengetahuan aku ya, ini sih mereka nggak nyari apa pengalaman kalau menurut pada jadi barista apa belum gitu. Yang penting kamu pas di wawancaranya itu kamu bagus gitu. Setahu aku kalau Starbucks gitu ya. Good luck Aurin kalau kamu mau coba. Oke, selain itu ada mau nanya magang, itu magang dibayar atau tidak? Magang iya sih, pasti kamu dapat lah uang jajan sedikit-sedikit gitu. Oke. Terus ada udah apa yang penting sendiri. Oke, sip, sama-sama. Untuk dormitory bisa ditanyakin lagi mungkin ke link yang tadi dikirim sama Kayoela. Mungkin bisa ditanya lebih lanjut lagi ke pihak dormitory-nya langsung gitu. Bisa cek di website juga. Gitu. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Mungkin mau nanya Kayoela gimana di psikologi. Ada yang tertarik nggak psikologi di sini? Kayaknya nggak ada yang tertarik nih Kak psikologi. Permisi Kak. Oh iya, gimana Handi? Kak, sejauh ini di Unika Atmajaya itu ada ini nggak Kak? Program double degree? Double degree ada ya? Yuk ya kita ya? Ini belum ya kalau double. Belum sih, tapi kita adanya ini yang tadi Kayoela sempat jelasin tuh. Iya, fast track. Jadi gimana tuh Kayoela tuh? Jadi kan umumnya 4 tahun nih kita kuliah sarjana, terus kalau misalnya mau lanjutin magister 2 tahun tuh paling cepat. Nah, tapi kalau misalnya di jalur fast track ini setahun aja tuh udah bisa dapat gelar magister. Jadi setahun bisa ngirit tuh buat kerja gitu ya, supaya balik modal gitu. Bener. Jadi gitu Handi, kalau misalnya kamu ambil yang program fast track ini, nanti kita kuliah 3 tahun ya, Kayoela ya. 3 tahun di S1, terus kalau normalnya kan dia 2 tahun S2 tuh, magister. Terus kalau kamu ambil si fast track ini, nanti kamu 4 tahun, kan tadi kita 6 tahun tuh, kalau kita hitung. Enggak dong. Ini anak komunikasi, matematikanya jelek nih, maaf. Kalau 3 tahun, tambah 2 tahun, 5 tahun kan, 5 tahun. Ini kalau normalnya kalian S1, S2. Tapi kalau misalnya kalian ambil fast track, itu nanti tinggal 4 tahun aja kalian dapat S1 dan S2 sarjananya gitu. Sarjana dan magister gitu. Gitu Handi adanya kita. Oke Kak, berarti durasinya lebih cepat. Betul, durasinya lebih cepat. Jadi terus kalau nggak salah juga ini ya, kalau sekarang tuh perusahaan-perusahaan banyak yang cari S2 ya, lulusan S2 gitu. Benar-benar. Jadi kayak lumayan banget kalau kamu ambil yang fast track sih. Gitu. Siapa tahu kamu lebih cepat jadi menteri. Itu ada tersedia di ini, ekonomi keuangan dan perbankan. Oh enggak, itu teknik aja. Iya, teknik aja sih sebenarnya. Yaudah kamu jadi menteri teknik aja gimana? Kalau untuk FEB sejauh ini kalau nggak salah masih belum ada sih. Cuma kalau di teknik, di administrasi bisnis juga ada, ilmu komunikasi juga ada, kita fast track. Jadi langsung S1 dan S2, 4 tahun. Gitu, Handi. Oke Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi dari teman-teman?
Oke, ada yang ini nanya nih melalui Japri. Apakah saat kita magang masih bisa kerja part-time? Bisa sih sebenarnya kalau itu menurut aku kembali lagi ke time management kamu ya. Jadi kalau misalnya kamu mau pas magang terus kamu kerja juga bisa-bisa aja sih ya Yola ya. Iya, bisa-bisa aja. Jadi tergantung kamu nanti bagi waktunya gimana sama part time, sama magang, sama kuliah kamu juga gitu. Sama belum organisasi teman-teman, kalau bisa kita organisasi aktif di kuliah gitu karena perusahaan-perusahaan banyak yang cariin juga kalau kita aktif apa enggak gitu ya di kuliah ya. Iya, benar-benar. Kita juga ngumpulin poin ya buat skripsi nanti ya, Del ya. Jadi nanti pas skripsi tuh kalian bakal ditanya ini kalian udah ikut organisasi apa aja, mana sertifikatnya gitu, biasanya kayak gitu. Jadi dari situ juga kita banyak kenal teman-teman sih ya. Kayak ini aku ikut organisasi ini juga aku jadi kenal sama Yoela. Jadi kan Benar-benar. lumayan gitu, jadi kenal teman-teman lintas jurusan gitu. Gitu. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan, kita masih ada kira-kira 10 menit nih. Kak, Gimana, Fel? kuliah di Atmajaya ini sekarang masih online atau offline? Nah, untuk sekarang kita udah setengah offline, setengah online nih, Felix. Nanti kalau misalnya kamu masuk, udah offline sih pasti, udah tatap muka gitu. Karena sekarang kita lagi coba nih tatap muka buat teman-teman kita yang memang baru masuk nih. Kakak kelas kalian yang mungkin 1 tahun atau 2 tahun di atas kalian, kan mereka belum pernah ngalamin tuh sama sekali dunia perkuliahan ini. Tapi kalau aku sama Yoela, karena kita udah angkatan tua, jadi kita udah pernah ngalamin gitu, udah sempat 1,5 semester offline gitu. Nah, sedangkan yang di bawah kita belum ada nih yang pernah cobain kuliah offline tatap muka tuh kayak gimana sih. Nah, sekarang mereka lagi coba. Itu udah boleh masuk. Itu mau di swab nggak? Soalnya aku dengerin kata teman sih di univ lain, katanya kalau setiap masuk 2 minggu itu swab sekali gitu. Oh gitu. Kita sejauh ini belum ada sih ayo ya. Kalau nggak salah Iya, cuma kayaknya harus nunjukin kartu vaksin. Ya, vaksin 2 kali. Gitu sih. Oke. Oke, sami-sami. Kamu nggak mau kasih dong, kok aku sami-sami. Udah otomatis ya. Sorry. Bercanda, Vel. Ini ada lagi yang nanya, mahal nggak Kak biaya kuliah di situ? Waduh, mahal nggak ya, ayo? Tenang, kalau Enggak misalnya sih, malam kita teman-teman. bisa ikut beasiswa ya, Kak Adela ya. Yes, betul. Kayak tadi Kak Stefani, sikat 3 beasiswa, bisa. Tenang aja. Jadi kalau misalnya ini, kalau dibilang mahal apa enggak, menurut aku sepadan lah ya, yuk sama apa yang kita dapetin. Jadi kayak tadi kalau teman-teman lihat juga tenaga pengajarnya seperti sudah profesor, bahkan ada yang apa tuh tadi yuk, yang menemukan. Iya, metode hitung horizontal ya, Nah iya metris itu pertama di dunia. apa dah tuh? Aku kagak ngerti juga, tapi dia keren gitu kan. Jadi dosen-dosen ini emang udah pada praktisi-praktisi semua, ahli bahkan, pakar bahkan lebih tinggi lagi dari ahli gitu kan. Tapi mereka ngajar kalian gitu. Nah menurut aku sepadan dengan apa yang kalian dapatkan gitu. Dan pastinya juga karena praktisi-praktisi ini, menurut aku sih kadang mereka ngasih ilmu yang emang kita nggak bisa temuin di mana-mana lagi gitu. Kayak kalau tadi contohnya kayak aku dari VP Gojek atau dari yang si Pak ini Pak siapa tadi ya Kak namanya ya Kak? Pak Hakim tuh. Pak Hakim itu kalau dia ngajar tuh dia jelasin juga tuh apa aja misalnya kasus-kasus yang memang bisa dia sharing ya dia sharing gitu. Jadi kan kalian lebih tahu kayak gimana sih di lapangannya tuh kayak gimana gitu, nggak cuma dari teori doang. Gitu menurut aku. Ini ada lagi yang mau nanya Kak, mau nanya tentang Ilkom dong. Gitu dong. Mau nanya apa nih Ilkom? Kamu mau tahu tentang apanya? Kalau aku ceramahin Ilkom, aku presentasi lagi sejam di sini. Nanti kalian ngantuk. Jangan. Kamu mau tahu apanya tentang Ilkom? Kak. Yes. Ya, jadi kan kakak nih masuk jurusan ilmu komunikasi nih, Kak. Saya mau tanya, kira-kira motivasi kakak itu mau masuk jurusan ilmu komunikasi itu Kak? Apakah dilihat dari prospek kerjanya nanti, ataukah bagaimana? Karena kan setahu saya nih, Kak, Ilkom kan pasti sangat menuntut banyak kemampuan berbicara gitu kan, Kak. Dan kalau misalkan dilihat dari prospek kerja, misalnya perusahaan-perusahaan, pasti kan mereka mencari pekerjanya itu yang pandai berbicara. Misalkan kita marketing juga perlu bisa ngomong gitu kan, Kak. Nah, apakah menurut kakak juga masuk jurusan ilmu komunikasi itu gampang gitu cari kerja, Kak?
Oke, makasih Aurin. Ini sangat ini ya pertanyaannya dan serem. Oke, kalau untuk pertanyaan Aurin itu kenapa motivasi aku masuk ilmu komunikasi? Awalnya itu karena aku ngelihat alumni-alumni dari Atmajaya yang jurusan ilmu komunikasi pun mereka dapat prospek kerja yang emang top-top gitulah. Pokoknya yang masuk ke perusahaan-perusahaan yang legit, terus cepat juga dapetnya gitu. Jadi memang dari soft skill-nya juga kebangun, terus pokoknya dari jurusan-jurusan Atmajaya itu biasanya itu bagus gitu alumninya gitu kan. Terus aku mulai kepikiran dari situ tuh. Nah di luar itu aku juga sempat dibilang tuh sama orang tuh, aduh Adela kamu bawel banget, kamu cari jurusan yang cocok gitu kan. Nah, terus ya udah akhirnya ketemulah ilmu komunikasi. Tapi bukan berarti ilmu komunikasi ini kamu cuma modal bawel ya, karena nanti ternyata belajarnya itu sangat kompleks gitu. Aku juga kayak baru tahu ternyata ilmu komunikasi itu sekompleks ini dan sedetail ini belajar gitu. Ditambah lagi kita ada peminatannya 3 kan tadi, Aurin. Kita ada corporate communication, itu public relations gitu. Kalau kamu tahu misalnya nanti kasusnya tuh misalnya pas kemarin bukan Gojek, Tokopedia ada kebocoran data kalau kamu pernah dengar. Nah, itu yang maju tuh public relations-nya. Nah, gimana caranya kita nge-handle kalau misalnya ada krisis dari perusahaan, kalau kayak si Tokopedia itu kan kalau pas datanya bocor pasti krisis dong. Orang-orang kan pasti nuntut, ini gimana sih Tokopedia kok kayak gini. Nah, itu gimana public relations-nya, strateginya itu kayak gimana sih menghadapi media, menghadapi masyarakat. Nah, itu kayak gitu caranya. Kalau itu di corporate communication. Nah, kalau marketing communication itu kamu kayak otaknya sales. Jadi gimana sih kamu bikin segmentasi publik nih orang-orang, misalnya kamu kerja di misalnya amin-amin kamu kerja di Gucci nanti. Nah, kamu lihat di Gucci tuh orang-orangnya yang suka beli tuh kayak gimana sih? Misalnya high end, misalnya mereka kelas menengah atas. Nah, terus kalau kelas menengah atas tuh pendekatannya gimana? Kamu jualannya gimana ke mereka? Nah, itu marketing communication. Kalau media communication itu ya pasti kamu jadi jurnalis, terus penulis atau reporter, news anchor, itu lebih ke media communication, biasanya gitu kan. Nah, di luar itu pertanyaan kamu apa lagi tadi? Kenapa? Gimana tuh? Apakah kalau yang masuk jurusan ilmu komunikasi itu lebih mudah cari kerja gitu, Kak? Oke. Kalau sejauh ini sih aku bukannya untuk meninggikan ilmu komunikasi ini karena jurusan aku gitu ya. Enggak lah. Kan kalau sejauh ini aku lihatnya sih prospek kerjanya sangat banyak diminati ya, karena kalau kita perhatikan semua perusahaan tuh pasti butuh public relations, marketing communication, dan media pun kadang kalaupun kamu nggak mau kerja di misalnya di Kompas atau di apa, nggak apa-apa, kadang di perusahaan yang biasa pun kadang mereka punya divisi media gitu. Gimana kamu membangun relasi dengan media itu bisa aja dari sisi medianya gitu. Jadi kalau kamu nanya gampang dapat kerja apa enggak, satu aku bilang gampang karena banyak yang cari posisi itu gitu dari perusahaannya sendiri. Dua, kamu lulusan Atmajaya gitu, pasti banyak yang cari sih. Menurut aku sih gitu, karena kita sudah terakreditasi A juga, terus kita juga banyak kerjasama sama perusahaan-perusahaan tadi kalau kamu lihat di jaringan-jaringannya itu. Nah, dari situ sih menurut aku cepet sih kamu dapat kerja gitu. Gitu, Aurin. Pertanyaan terakhir, Kak. Menurut Kakak sendiri kan tadi ilmu komunikasi itu sangat menuntut kita untuk banyak berbicara, Kak. Apakah orang yang pemalu dan juga introvert itu cocok nggak sih untuk masuk ilmu komunikasi ini? Misalkan mereka motivasinya, ingin meningkatkan kemampuan berbicara mereka, tapi mereka tuh malu gitu, Kak. Bisa banget. Aku sejujurnya kalau kamu mungkin sekarang nggak kelihatan ya, cuman dulu ya ampun, aku stage fright banget, aku takut banget kalau ngomong di depan umum. Cuman setelah masuk komunikasi, jadi kayak jualan juga. Setelah masuk komunikasi tuh aku juga jadi belajar mungkin nggak cuman gimana cara ngomong di depan publik, tapi strategi-strateginya tuh gimana. Jadi kamu di awal-awal di semester awal tuh biasanya kita belajar ilmu komunikasi antar pribadi, komunikasi keorganisasian. Nah, di situ kita belajar tuh gimana sih cara ngomongnya ke organisasi, gimana cara ngomong ke satu sama lain, cara ngomong ke teman kamu, ke orang tua kamu, itu semuanya kita belajar. Jadi gimana ya, kalau untuk yang pemalu menurut aku cocok-cocok aja sih, nggak masalah, yang penting kamu tertarik dari dalam diri kamu gitu. Karena kalau boleh sharing juga, semenit lagi, kalau boleh sharing juga, teman aku juga ada yang pemalu, teman aku ada yang nggak mau banget ngomong di depan umum, tapi kamu harus tahu pas kalinya dia presentasi, wah itu udah nggak ada yang ngalahin, itu udah bagus banget. Jadi kan maksud aku pemalu itu nggak jadi patokan kamu bisa masuk ilmu komunikasi atau enggak gitu. Yang penting kamu mau dari diri kamu sendiri gitu, Aurin. Apa kata jawab? Atau aku terlalu ngantor? Makasih, Kak.
Oke, sama-sama Aurin. Ditunggu di Ilmu Komunikasi Atma Jaya. Oke, kalau gitu. Ini ada pertanyaan lagi, Kak. Terakhir nih. Ada sistem ospeknya nggak sih, Kak, pas awal masuk? Ada ya, Kak Yola, ya, untuk ospek ya? Ya, ada pendampingan gitu ya. Jadi kan dari Iya. transisi nih, dari SMA ke kuliah. Jadi biar nggak kaget-kaget banget ya, Kak. Betul. Jadi nanti ada pengenalan kampus kita namanya gitu. Nanti kamu kenal dari teman-teman beda-beda jurusannya ya Yola ya. Iya, beda-beda jurusan nih. Seru lah pokoknya. Gitu mungkin semoga terjawab ya pertanyaannya. Sepertinya waktunya sudah habis untuk kami di sini. Untuk teman-teman yang mungkin mau nanti tanya-tanya lagi, bisa ke tadi yang ada di konsultasi virtual bisa, atau mau ke WhatsApp juga bisa. Terima kasih teman-teman. Semoga mendapatkan pencerahan dari presentasi kami hari ini. Kembalikan ke Kak Suliono. Oke, terima kasih kepada Kak Yoela sama Kak Adela yang telah menyampaikan informasi seputar Unika Atma Jaya Jakarta kepada peserta didik kami. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan bagi peserta didik kami dan juga menambah opsi bagi peserta didik kami untuk memilih untuk melanjutkan jenjang perguruan tinggi gitu. Jadi semoga dari presentasi yang disampaikan hari ini harapannya kan bisa ada yang join ke sana gitu. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Yoela dan Kak Adela. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di Atma Jaya. Dadah. Semangat sekolahnya. Semangat.